Ya, salam buat kita semua, anak kelas 4C. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan hasil dari sajian saya ataupun laporan bacaan saya. Jadi tentang membahas apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus. Jadi di sini adalah sebuah perdebatan baru. Ya, jadi secara pribadi saya merasa bahwa perkembangan baru ini cocok dengan kecenderungan teologi kontekstual Indonesia sekarang ini. Kalau dapat diperlihatkan bahwa Paulus pun berpikir kontekstual, maka lagi-lagi berteologi kontekstual di Indonesia mendapatkan justifikasi dalam Alkitabiah ya. Jadi kita masuk dalam laporan bacaan saya. Di sini ada catatan-catatan historis mengenai dualisme yang tetik. Ya, jadi mempertentangkan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik merupakan sesuatu yang sudah biasa dan lama. Akar-akarnya bisa disusut dari Tertullianus yang mempertanyakan apakah mengenai antara Yerusalem dan Athena, tetapi sehubungan dengan Paulus, asal-usulnya nampaknya dapat disusut dari Ferdinand Christian Baur dari Tübingen sekitar 150 tahun. Ya, jadi Baur condong menjagakan Kristenan bukan Yahudi. Yudaisme itu jelek, Hellenisme itu baik. Ia mewarisi sikap anti Yahudi dari zaman reformasi yang melihat segala sesuatu dari agama lama sebagai legisme. Iya, jadi Yudaisme ini bagi Baur tidak saja mewakili tradisi para Arab, melainkan juga ritualisme Katolik, kekuasaan atau wibawa kelembagaan. Kelembagaan itu gereja gitu. Jadi dan skolastik Protestan. Di sini Helenisme ini menunjukkan sikap rasional yang sehat, individualis yang merdeka. Singkatnya, posisi liberal. Kalau Baur membayangkan adanya Katolisme awal, itu tidak berarti dia pro Katolik, malah sebaliknya. Bayangan tentang Katolisme awal tersebut dipertentangannya dengan situasi gereja Katolik di paruhan kedua abad ke-19. Namun, kalangan History of Region School di Göttingen untuk menekankan pada sinkretisme yang berasal dari apokaliptik Yahudi dan kemudian bercampur dengan agama-agama misteri Helenisme. Jadi agama Kristen sebenarnya adalah hasil sinkretisme tersebut. Di sini ada juga Alexander. Alexander juga selanjutnya mencatat bahwa para rabi nampaknya menentang hikmah atau Yunani. Di sini tetapi hal ini tidak bisa dimutlakkan. Bisa saja bahwa para rabi ini tidak pernah bersinggungan dengan budaya Helenisme. Kalaupun bersinggungan, penentangan terhadap budaya Yunani tidak berarti penentangan terhadap segala sesuatu yang berbau Yunani. Mereka yang menentang budaya tertentu gitu, sering lupa bahwa mereka pun adalah produk anak dari budaya tertentu itu, ataupun di zaman sekarang contohnya adalah Kartbar gitu. Ya, jadi langsung aja dalam kesimpulan ya. Jadi kesimpulan saya dalam pembahasan kali ini, demikianlah kita melihat bahwa Aune ini menggambarkan bukan hanya pengaruh warisan Yunani Romawi. Jadi dalam pemahaman Paulus mengenai keberadaan orang percaya di sorga, tapi juga perbedaan tafsirannya mengenai makna di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10. Yang kalau mengandalkan TBLAI dan TB BIS biasanya dirujuk untuk memperlihatkan tubuh baru dari orang percaya sesudah kebangkitan. Iya, apakah dia berhasil mentafsir dengan tidak berangkat dari antitesa pemikiran Ibrani Yunani? Jadi kalau menurut saya belum sepenuhnya dia berhasil memberi alternatif Yunani terhadap sesuatu yang selama ini dianggap sebagai pemikiran Ibrani, sehingga terjadi keseimbangan. Atau kalau melihat perbandingan di antara dia dan di barat di atas, dia konsekuen kalau Paulus betul mengandalkan pada konsep Yunani, yang mestinya dia juga mengikuti konsep tersebut. Ya, mungkin bisa ditambahi oleh para penyaji yang lainnya. Sekian dari hasil laporan bacaan saya. Shalom buat kita semua. Terima kasih.